Bab 2681, Prajurit Abadi berkumpul di alam semesta Doudu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Oh, hanya itu yang bisa terjadi. Saya harap kita bisa berhasil memasuki alam semesta Doudu tanpa dicegat di tengah jalan. Wanita berlengan 4 itu mendesah. Jika kalian semakin dekat dengan alam semesta Doudu, kita akan menyebar dan membentuk 3 tim. Mata wanita tua tikus berkedip, pastikan untuk memasuki alam semesta Doudu terlebih dahulu. Semua orang mempertimbangkan dalam sekejap. Pada saat berikutnya, semua orang melewati penghalang alam semesta alami dan memasuki alam semesta alami berikutnya tanpa penundaan. Sisi lain, Dou berada di alam semesta. 10 juta momen berlalu dalam sekejap di alam semesta bawah. Jika dijumlahkan, itu adalah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu ini, Xie Xuan dan semua prajurit abadi, yang dipanggil oleh Sulang dan Xiuning, semuanya datang ke platform yang berlawanan. Di antara mereka, mereka yang telah direkrut dari Kaisar Lama Xiuyu Zhou juga dipanggil. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit abadi yang belum pernah memasuki Xiu Tiamong bersemangat dan menahan diri melihat pemandangan yang ramai di sekitar mereka. Platform yang awalnya jarang dilalui di sekitar platform ini sudah penuh dengan prajurit abadi. Pembangkit tenaga listrik abadi yang berdiri di puncak alam semesta alami sangatlah langka. Rata-rata lebih dari selusin alam semesta alami dapat menghasilkan alam semesta abadi. Setiap orang kuat abadi mendominasi satu sisi. Namun di sini, keabadian alam semesta padat, dan sekilas, kepalanya terasa berat, dan perlu dihitung dalam 10.000. Ada juga banyak alam abadi di alam semesta kedua dan ketiga, yang jumlahnya puluhan ribu. Ketika 4 alam abadi tercapai, jumlahnya berkurang banyak. Pemandangan yang begitu megah menarik perhatian semua orang yang hadir. Setiap orang kuat abadi yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak dapat menahan rasa terkejut dan membuat gelombang. Tentu saja, semua orang melihat sekeliling, kagum, dan banyak bicara, dan segera mengalihkan perhatian mereka ke Sulang, Xiuning, dan Yu Yangli di peron. Ini adalah istana surgawi Xiu yang menghadap ke peron. Energi kosmik yang begitu kaya, ini adalah satu-satunya hal yang pernah kulihat dalam hidupku. Ini adalah inti dari inti alam semesta Doudu. Yang mulia Xiuning dan Tuan Sulang ada di sini untuk mengendalikan seluruh alam semesta Doudu. Tentu saja, itu pasti luar biasa. Adapun 3 orang di panggung, yang duduk di tengah adalah Tuan Sulang, yang di sebelah kanan adalah Yang mulia Xiuning, siapa yang di sebelah kiri? Petik 2. Haha, aku bertanya melalui hubungan. Itu adalah junior Tuan Sulang, Tuan Yu Yangli, seorang ahli puncak dari 7 alam abadi. Hei, junior Master Sulang sangat kuat, bukankah dia sendiri adalah kekuatan besar di alam abadi 8 alam semesta, setingkat dengan Kaisar Dosiu? Aku tidak tahu, tetapi itu sangat mungkin. Lihat, sekarang Master Sulang jelas adalah Master, dan 2 lainnya adalah yang kedua. Leluhurku pernah mengungkapkan bahwa situasi saat ini di Doudu Zuyu tidak baik, dan hanya Sulang yang dapat membalikkan keadaan. Masterku mengatakan hal yang sama. Dia memiliki potret senior Sulang, dan setiap kali dia mengeluarkannya, matanya penuh dengan rasa hormat. Petik 2 petik 2. Sejumlah besar prajurit abadi banyak berbicara, berkerumun, dan mata yang menatap Sulang penuh dengan rasa ingin tahu, kagum, hormat, dan pemujaan. Ahem, Sulang mengeluarkan batuk ringan, dan hadirin tiba-tiba terdiam. Semua orang berdiri dengan kepala tertunduk dan menahan napas. Agaknya semua orang tahu bahwa Doudu Zuyu sedang menghadapi pertempuran besar. Itu di sebelah kita di alam semesta, karena perubahan, itu menyerbu alam semesta kita terlebih dahulu. Kalian mungkin tahu melalui beberapa saluran bahwa alam semesta Zuyu lebih kuat dari kita. Sulang memandang sekeliling ke semua orang dengan ekspresi tenang, tapi kukatakan padamu, ini berita palsu, dan yang lebih kuat adalah kita. Pernyataan ini keluar, semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mata mereka berkedip-kedip. Banyak orang tahu bahwa Doudu Zuyu telah mengalami pertikaian sipil, dan 7 Zhou akan hancur selamanya. Dan Zuyu lebih kuat dari Doudu, dan kekuatannya terpelihara dengan baik. Jelas sekilas mana yang kuat dan mana yang lemah. Tetapi sekarang, Sulang yang paling bergengsi memberikan pandangan yang sama sekali berlawanan. Meskipun semua orang kagum pada Sulang, mereka tidak buta. Mereka tidak dapat mempercayai pandangan ini.
Sementara ini terjadi, bagaimana Doudu Zuyu bisa lebih kuat dari Suyu? Mungkinkah Tuan Sulang menghiburku sambil menunggu untuk meningkatkan moral? Tidak, Tuan Sulang tidak seperti orang yang bisa berbohong. Petik 2 petik 2. Di antara pembangkit tenaga listrik abadi, beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat teman-teman mereka yang tidak dapat diubah dan berkomunikasi secara diam-diam saat ini. Aku tahu kau tidak akan percaya. Jadi, mengumpulkan kalian di sini bukan berarti membicarakan hal yang besar. Hanya untuk memberi tahu kalian betapa kuatnya kekuatan yang akan kita miliki bersama. Sulang tampak serius, tiba-tiba bangkit, dan melambaikan tangannya, 7 alam abadi tak terbatas muncul begitu saja. Wow, seolah-olah alam semesta telah runtuh, paksaan yang sangat mengerikan jatuh dari langit. Sejumlah besar prajurit abadi tidak dapat menghentikan tubuh mereka, dan mereka akan ditekan ke tanah dengan ngeri. Namun, saat berikutnya, tekanan itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Semua orang menjadi ringan, dan segera menatap kapal tanpa batas dengan kaget dan bingung. Itu adalah mesia humanoid raksasa yang berdiri tegak, dengan garis-garis bergelombang di permukaan, penuh dengan kekuatan ledakan. Ada paksaan yang terkendali di permukaan mesia, tetapi ketika roh merasakan, Anda dapat merasakan paksaan yang mengerikan. Ini adalah senjata humanoid. 7 prajurit Kaisar Abadi, ini adalah senjata khusus dari tingkat 7 abadi. Ya Tuhan, 7 prajurit Kaisar Abadi, bukankah itu berarti bahwa seluruh wilayah alam semesta ibu kota Dou tidak ada, Kaisar Dou Xiu yang asli tidak ada, dan Tuan Sulang ada. Dikabarkan bahwa Tuan Sulang adalah keturunan dari kekuatan besar alam semesta 9 abadi. Senjata ini mungkin ditinggalkan oleh 9 abadi yang misterius. Seharusnya begitu. Dalam keadaan normal, Kaisar Abadi tidak dapat berpindah tangan, tetapi jika Tuan asli memerintahkannya, itu akan baik-baik saja. Tanpa diduga, Tuan Sulang harus memiliki senjata yang begitu kuat. Dengan itu, kekuatan wilayah alam semesta ibu kota Dou kita akan meningkat pesat. Ya, senjata alam semesta 7 abadi ini digunakan dengan baik, dan itu lebih kuat daripada seniman bela diri 7 abadi. Petik 2 petik 2. Semua orang banyak bicara, dan keterkejutan dan kekosongan di wajah mereka berubah menjadi keterkejutan dan keterkejutan. Dan pada saat ini, wow, 7 pita datang lagi dengan napas yang sangat agung. Aliran cahaya jatuh ke tangan kanan Boundless, dan berubah menjadi pedang panjang seperti air terjun, pedang Yutian. Aliran cahaya jatuh di belakang Infinity dan berubah menjadi pohon raksasa berwarna-warni, pohon 7 harta karun. Aliran cahaya jatuh pada pohon raksasa berwarna-warni dan berubah menjadi rantai giok hitam, menempel padanya seperti tanaman merambat. Penuh aura jahat, kunci yang menusuk hati. Aliran cahaya jatuh pada rantai giok hitam dan berubah menjadi labu ungu hitam, bergoyang, sangat luar biasa, itu adalah labu ungu emas. Akhirnya, 3 aliran cahaya jatuh di pinggang Infinity. 2 di antaranya berubah menjadi pedang dan pedang, disematkan di pinggang kiri, 1 penuh dengan emas, dan yang lainnya adalah pedang kehidupan dan cermin. Yang terakhir melayang di sekitar tubuh Wu Yin, mengelilingi Wu Yin dan 6 senjata lainnya, itu adalah perisai 8 sisi Tianyao. Ketujuh senjata ini dilepaskan, segera memicu penglihatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, pola naga ungu, cahaya bintang yang menyilaukan, langit hitam dan putih, semakin banyak. Dalam indera semua prajurit abadi. Tampaknya seluruh alam semesta Doudu bergetar. Adegan seperti itu, seniman bela diri, yang terkejut dan terkejut, menjadi terdiam, tetapi ekstasi di matanya menyembur keluar seperti api. Bahkan si Yesuan dan yang lainnya yang tahu Sulang luar biasa, terkejut melihat 7 prajurit Kaisar Abadi ini. Itu adalah 7 prajurit Kaisar Abadi. Semuanya adalah 7 prajurit Kaisar Abadi. Tuan Sulang sebenarnya memiliki 8 prajurit 7 Kaisar Abadi. Hahaha, apakah aku bermimpi? Luar biasa, akhirnya aku mengerti mengapa Master Sulang begitu percaya diri. Dengan begitu banyak prajurit 7 Kaisar Abadi, sudah lama ia mampu menggantikan 7 prajurit abadi yang gugur selama pertikaian sipil. Master Sulang benar-benar dermawan Doudu Zuyu kita untuk membalikkan keadaan. Dengan adanya Master Sulang di sini, kita masih takut kentut, kali ini kita harus membunuh semua selebritas di wilayah Suiyusu. Petik 2 petik 2. Sejumlah besar prajurit abadi membelalakan mata mereka,
dan gelombang emosi yang menggebu-gebu meledak di dada mereka, yang membuat mereka menangis karena kegembiraan. Ada juga gelombang peperangan yang muncul dari tubuh orang yang kuat abadi, yang dipadatkan menjadi moral yang sangat kuat. Pada saat ini, Sulang mengangkat tangannya dan menekan. Semua orang menjadi tenang dan jarumnya jatuh, senjata memang penting. Tapi yang lebih penting, ini adalah kita semua. Dalam pertempuran ini, kita harus bekerja sama dan tidak boleh ada pikiran lain. Sulang melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan ringan, "Ya, puluhan ribu orang kuat abadi berteriak serempak. Hahaha, bagus, sangat bagus. Hanya saja beberapa dari kita tidak tulus." Sulang tersenyum, lalu ekspresinya tenggelam, dan dia melambaikan tangannya dan menusuk 5 rantai giok hitam ke dalam kehampaan. Tidak bagus. Di antara kerumunan, 5 prajurit abadi dengan basis kultivasi yang berbeda tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. 3 dari mereka menunjukkan kengerian, gemetar di sekujur tubuh, berdiri diam dan tidak berani bergerak. Ada juga 2 orang yang akan segera mengeluarkan kekuatan abadi dari 7 alam semesta yang tersembunyi di tubuh mereka, dan menggunakan ini untuk melarikan diri. Tapi, sebelum mereka mengeluarkan kekuatan, saat berikutnya, mereka telah ditusuk oleh rantai moyu yang menusuk hati. Kekuatan terlarang yang mengerikan datang, dan segera menekan dan memblokir semua kekuatan di tubuhnya. Dengan kekuatan Sulang saat ini, belum lagi kekuatan yang ditinggalkan oleh seniman bela diri abadi dari 7 alam semesta. Bahkan jika 7 keabadian abadi yang asli dikunci oleh kunci menusuk jantung, jangan berpikir untuk memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, semuanya datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Dari tangan Sulang hingga semuanya mereda, itu hanya sekejap. Wow, para prajurit alam abadi di sekitarnya semuanya berhamburan, membentuk ruang kosong yang besar. Semua orang menatap dan melihat ke tengah. Ketiga wajah yang menggigil itu pucat, dan lapisan tipis manusia terbenam di dahi mereka. Ada juga 2 prajurit yang dikunci oleh kunci yang menusuk jantung, tergantung dengan rantai seperti boneka, mata mereka penuh dengan kepanikan, ketakutan, dan keputusasaan. "Jangan, aku tidak ingin mati, Tuan Sulang, aku ingin menyerah." Salah satu dari 4 prajurit abadi merasakan bahwa kekuatannya benar-benar mati, dan segera mengeluarkan teriakan ketakutan. "Aku ingin jatuh, dan aku juga ingin jatuh." 3 prajurit abadi lainnya memohon dengan keras, "Aku tahu banyak informasi tentang Suyu-Suyu, dan aku bersedia menjelaskan semuanya." Pernyataan ini keluar, tiba-tiba tampaknya telah memicu bubuk mesiu kering. Itu mata-mata dari Suyu-Suyu. Kelima orang ini adalah prajurit lokal Doudu Suyu kita, tetapi mereka diam-diam berlindung di Suyu-Suyu. Sial, kita harus bersatu dan melawan musuh bersama-sama, tetapi pengkhianat ini sebenarnya ingin menusuk kita dari belakang. Yudongki, dasar pengkhianat, aku masih menganggapmu sebagai teman dekat dengan mengorbankan diriku sendiri. Hari ini aku benar-benar keras kepala padamu. Aku benar-benar ingin membunuhmu sendiri. Sialan, semua orang ini pantas mati. Mereka semua harus dihancurkan berkeping-keping, tulang dan abu mereka berubah menjadi abu. Petik 2. Petik 2. Para prajurit abadi menatap kelima prajurit abadi itu dengan tak percaya satu persatu, dan tak bisa menahan diri untuk berteriak. Beberapa dari mereka adalah saudara dan teman dari kelima orang itu. Melihat pemandangan ini, mereka semua putus asa dan benci. Mereka tidak pernah menyangka bahwa teman-teman mereka akan menjadi putra rahasia musuh. Ini untuk membunuh mereka semua dari belakang. Kelima orang di tengah menatap sejumlah besar prajurit abadi yang dipenuhi amarah. Melihat Sulang, yang tampak dingin dan muram, dan kekuatan abadi dari 7 alam semesta, dia tiba-tiba tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Keputusasaan tak berujung tumbuh dari lubuk hati mereka, membuat mereka merinding dari dalam keluar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mulai gemetar. Aku dipaksa, jika aku tidak menuruti mereka, aku akan mati. Tuan Sulang, aku mohon padamu untuk memiliki sejumlah besar dari mereka, dan bunuh aku. Petik 2. Petik 2. Seorang prajurit abadi yang tidak berani bergerak gegabah sejak awal memohon dengan wajah sedih. Haha, musuh sekarang, kamu tidak ingin melawan, tetapi mengkhianati segalanya dan berlindung pada musuh. Itu adalah dosa yang tidak dapat dimaafkan. Jika kamu tidak membunuhmu, bagaimana kamu bisa layak untuk rekan senegaranya yang dibunuh oleh para prajurit alam semesta berusia setahun?
Sulang tampak dingin dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, suara rantai bergeser terdengar, dan rantai moyu mengikat anggota tubuh dan kepala seseorang. Segera setelah itu, boom, rantai itu tiba-tiba mengencang. Kunci penusuk itu khusus digunakan untuk menahan dan menyiksa orang. Dalam sekejap, pengkhianat itu tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang telah dia tanggung. Dalam kesakitan yang tak berujung, pengkhianat itu tak kuasa menahan diri untuk menjerit memilukan. Segera setelah itu, ia melihat kepala dan anggota tubuhnya terkoyak dari tubuhnya, dan darah berceceran dari langit, dan langsung musnah di bawah kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap mata, jeritan pengkhianat itu berhenti, karena ia benar-benar mati di depan mata. Kematian yang baik. Tuan Sulang membunuh dengan baik, yaitu, orang ini harus disiksa sampai mati. Hebat, melihat pengkhianat itu dipotong-potong dan mati, akhirnya aku melampiaskan banyak amarah yang buruk di hatiku. Ada 4 orang lainnya, dan keempatnya tidak bisa lolos dari kematian. Jika ada yang berani seperti mereka, ini adalah pelajaran dari masa lalu. Petik 2. Petik 2. Sejumlah besar penonton prajurit abadi bertepuk tangan dengan keras. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dan keempat pengkhianat yang tersisa merasa malu, pupil mereka gemetar, putus asa hingga ekstrim. Tiba-tiba, seorang pengkhianat menghela napas dan tertawa. Hahaha, awalnya aku mengira Doudu Suyu pasti akan kalah di bawah invasi Suyu-Suyu. Setelah berjuang dan putus asa, aku memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan bergabung dengan Suyu-Suyu. Sekarang tampaknya aku salah. Dengan adanya Tuan Sulang di sini, Sulang tidak dapat memintanya. Kampung halaman asalku masih dapat menjaga perdamaian dan tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Baiklah, aku beruntung dapat melihat harapan itu, tetapi sayangnya aku telah melakukan kejahatan besar. Tuan Sulang, tolong lakukanlah. Pengkhianat itu memejamkan matanya, senyum lembut muncul di wajahnya, dengan sedikit penyesalan dan penyesalan dalam senyumnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang menonton tidak dapat menahan rasa syukur bahwa mereka tidak mengambil jalan yang salah. Juga semakin kuat gagasan Doudu Suyu bahwa di bawah kepemimpinan Sulang pasti akan menang. Bunuh. Sulang mengangguk samar, melambaikan tangannya, dan 8 rantai bulu ajaib yang menembus jantung dan bergerak seperti naga. Dalam sekejap, daging dan daging beterbangan, keempat pengkhianat yang tersisa disiksa dan dibunuh satu demi satu, dan mereka jatuh sepenuhnya. Tiba-tiba, ada tepuk tangan lagi di sekitar. Dalam suasana yang hangat itu, moral menjadi semakin tinggi, dan hati orang-orang menjadi lebih terkonsentrasi. Bahkan kekuatan dupa telah terbentuk dan diserap oleh alam semesta roh virtual. Pada saat ini, Xie Xuan melangkah maju. Tuan Sulang, hari ini, alam semesta ibu kota pertempuran kita telah menjadi satu. Tidak lagi sama seperti sebelumnya, berkembang secara terpisah. Kalau begitu, aku dengan berani menyarankan agar Tuan Sulang membentuk aliansi, menjadi pemimpin, dan memimpin orang besar untuk berkembang di bawah atap yang sama. Setelah Xie Xuan selesai berbicara, dia langsung disetujui oleh semua anggota faksi Xiuning. Karena orang besar itu sudah mengeluarkan gas. Segera setelah itu, para prajurit abadi yang berkumpul dari segala arah di Doudu Suyu juga meneriakkan persetujuan mereka. Sebelumnya, Doudu Universe mengklaim menguasai Doudu Universe. Namun karena pertikaian internal antara Xiuning dan Xiuyu, mereka tidak memiliki banyak energi untuk saling menjaga. Orang-orang di bawah sebagian besar terbagi menjadi 2 faksi, dan kemudian mereka lebih bebas dan berkembang dengan bebas. Sekarang, fraksi Xiuyu telah sepenuhnya tamat, dan di bawah tekanan Suyu-Suyu, semua prajurit abadi Doudu Suyu berkumpul di sini. Sekarang, itu bisa disebut aturan menyeluruh. Namun untuk semua ini, Sulang memiliki peran terbesar dan penghargaan terbesar. Dan faksi Xiuning hanyalah salah satu kekuatan yang memecah belah di alam semesta Doudu sebelumnya. Jadi yang terbaik adalah mengubah gelar. Dengan cara ini, para pejuang abadi dari seluruh jagat Doudu dapat dikumpulkan dengan lebih baik. Setelah beberapa diskusi, Xiuning dan Sulang memutuskan untuk mendorong hubungan aliansi ke garis depan, menggantikan cara pemerintahan yang asli. Di antara mereka, di bawah desakan Xiuning dan yang lainnya, Liga akan memberikan prioritas kepada Sulang. Dengan cara ini, sampai batas tertentu, itu setara dengan Xiuning secara pribadi memberikan Doudu Suyu kepada Sulang. Tetapi semua orang memahaminya dengan baik.
Tanpa Sulang, Doudu Zuyu tidak akan ada lagi, dan hanya akan ada akhir yang dihancurkan oleh Suiyu Zuyu. Saat ini, adalah hasil terbaik untuk memerintah Doudu Zuyu dengan cara liga. Untuk ini, Sulang juga tidak menolak, dan terus terang setuju pada saat ini. Semua orang di faksi Xiuning setuju dan menyatakan posisi mereka. Bagaimana mungkin para prajurit abadi yang datang dari segala arah itu keberatan? Saya setuju. Tuan Sulang itu supernatural dan luar biasa, dia adalah kandidat terbaik untuk pemimpin. Tuan Sulang mendirikan liga, dan saya ingin mengabdi untuk liga dari generasi ke generasi. Petik 2. Petik 2. Para prajurit abadi ini tidak memiliki dukungan, tidak ada tumit, dan mereka meraba-raba keras di jalan abadi sendirian. Itu adalah prinsip yang tidak berubah untuk menikmati kesejukan di bawah pohon besar. Mereka secara alami setuju dengan tangan dan kaki mereka. Kalau begitu saya akan mendirikan aliansi Doudu dan mengambil posisi pemimpin. Xiuning adalah wakil pemimpin kiri, Yu Yangli adalah wakil pemimpin kanan, dan posisi yang tersisa akan dibahas nanti. Sulang menatap penonton dengan tenang dan secara resmi mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih Doudu Zuyu. Ya, pemimpin, Xiuning, Yu Yangli, Xie Xuan. Dari atas ke bawah, seluruh penonton mengepalkan tangan dan membungkuk memberi perintah. Oke, Sulang melihat sekeliling dan mengangguk ringan. Lihat ke belakang. Belum lama ini, dia masih seorang prajurit abadi tingkat pemula, berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Kaisar Yuan Mingzu di alam semesta tanpa batas. Sekarang, dia duduk di posisi tertinggi di alam semesta tingkat atas ini. Semuanya tergantung pada usahaku sendiri. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Segera, dia melihat ke bawah. Wajah setiap prajurit abadi dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dengan gegabah, dia tidak bisa menahan keinginan untuk melakukan pertarungan besar. Semangat tinggi, hal-hal besar bisa dilakukan. Selanjutnya, kalian semua memberiku semua sumber daya. Aku akan merencanakan penggunaan sumber daya secara terpadu, memurnikan pil untuk kalian, dan mempromosikan senjata. Sulang melihat sekeliling pada semua orang, dengan keagungan yang tak dapat diubah dalam nadanya yang samar. Mendengar ini, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Seketika, itu seperti sebuah batu besar dilemparkan ke danau yang tenang, dan lautan badai pun terbentuk. Tuanmu akan memurnikan pil obat untukku, dan mempromosikan senjata. Hahaha, hebat, hebat, aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan cukup beruntung untuk diberikan kesempatan ini oleh Tuan. Material untuk promosi senjataku jauh lebih buruk, tetapi material lainnya jauh lebih banyak. Sekarang aku dapat menggunakan sumber daya di bawah perencanaan keseluruhan pemimpin, dan saling melengkapi, dan senjata semua orang dapat dipromosikan. Tuanku pernah menerima pil yang diberikan oleh Tuan, saya benar-benar ingin memiliki pil abadi cermin pecah untuk mempercepat kesempurnaan dunia dinding kristal. Dengan tindakan pemimpin, kekuatan kita secara keseluruhan akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi domain Sui Yusu. Petik 2. Petik 2. Para prajurit abadi telah mengetahui rumor tentang 3 pencapaian Sulang dan melawan langit. Pada saat ini, melihat Sulang berencana untuk memanfaatkan sumber daya secara menyeluruh demi kepentingan semua anggota, dia menangis karena kegembiraan. Tepat saat itu, Tuanku, ini adalah sumber daya yang telah kami kumpulkan baru-baru ini. Xie Xuan dan para tetua lainnya, Ming Hua dan para penjaga lainnya, Ada dan para penjaga lainnya, semua melangkah maju dan menawarkan satu-satunya sumber daya mereka. Tiba-tiba, sumber daya latihan tingkat abadi yang berharga dan berwarna-warni yang tak terhitung. Jumlahnya muncul dan terbang ke ruang penyimpanan Sulang. Segera setelah itu, Tuanku, ini adalah tabungan hidupku. Aku ingin mendedikasikannya kepada Liga untuk mendukung perang. Pemimpin, yang kecil juga memiliki pil khusus, yang dapat mempercepat kultivasi prajurit abadi sampai batas tertentu. Pemimpin, prajurit abadi lainnya, terlepas dari tingkat kultivasi, semua mendedikasikan sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, tidak hanya ada bahan untuk berbagai susunan pemurnian alkimia. Ada juga berbagai kode magis mistis, pil kifang. Dalam sekejap mata, semua orang yang hadir memberikan tabungan mereka. Tentu saja, semua orang menyimpan sebagian, tetapi tidak banyak, dan itu hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bagian yang diberikan. Baiklah,
Mereka yang datang dari Sulang tidak akan menolak, menerima semua sumber daya, dan diam-diam mengingat nilai total sumber daya yang disumbangkan oleh semua orang. Hanya dengan cara ini dapat ditentukan pil dan senjata bernilai apa yang akan disempurnakan untuk para pejuang abadi ini. Lagi pula, dia tidak membuka syantang. Terlebih lagi, jika semua orang sama, itu akan menjadi tidak adil dan tidak adil bagi banyak orang. Ini rawan masalah. Selanjutnya, inilah saatnya untuk memenuhi janji, Penatua Xie, apa yang kau inginkan? Sulang menatap Xie Xuan dan tersenyum tipis. Alasan mengapa aku bertanya pada Xie Xuan di awal, bukan Xiu Ning dan Yu Yangli, adalah karena sumber daya dari dua yang terakhir telah digunakan sepenuhnya oleh Sulang. Kembalilah kepada Tuan, aku tidak punya banyak sumber daya, aku hanya meminta beberapa obat pemulihan, jadi aku bisa berbuat lebih banyak dalam perang. Xie Xuan menjawab dengan hormat. Sumber daya yang dia kumpulkan sendiri telah dikonsumsi oleh Sulang sejak lama, dan dia dipromosikan menjadi senjata dan mengganti pil. Jadi tidak banyak sumber daya yang tersisa padanya, dan dia tidak berani mengajukan permintaan yang terlalu berharga. Kembalikan pilnya, kalau begitu aku akan memberimu beberapa pil. Ramuan ini mencakup 3 jenis ramuan, pemulihan, penyembuhan, dan kultivasi tambahan. Sulang mengangguk sedikit dan melambaikan tangan, pil kanopi besar jatuh ke tangan Xie Xuan. Ketika pil itu terbang di udara, menarik perhatian semua 5 alam semesta abadi. Mereka semua mengenali bahwa itu adalah pil sempurna dari 6 alam abadi. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan jarum jatuh terdengar. Terima kasih kepada pemimpin atas hadiahnya. Xie Xuan memberi hormat dengan hormat, lalu kembali ke kerumunan. Penatua Yu, bagaimana denganmu? Sulang mengalihkan pandangannya dan menatap pembangkit tenaga listrik abadi kedua dari 7 alam semesta. Xie, seperti sesama Taois Xie Xuan, meminta Tuan untuk memberiku pil. Penatua Yu segera melangkah maju, menundukkan tangannya, dan berkata dengan hormat. Bagus, Sulang mengangguk sedikit dan menghadiahinya pil. Berikutnya, ini adalah hadiah satu per satu. Para prajurit yang telah menerima bantuan Sulang, pada dasarnya mengatakan bahwa mereka perlu memulihkan pil penyembuh. Ini adalah mempersiapkan perang dengan satu hati. Para prajurit abadi lainnya secara alami membuat permintaan yang paling mereka butuhkan. Kebanyakan dari mereka adalah senjata yang dipromosikan, dan kemudian mencari pil, mencari formasi. Dengan cepat, semua orang mengetahuinya. Manfaat yang saya dapatkan dari Sulang pada dasarnya jauh melebihi sumber daya untuk latihan. Ini segera membuat semua orang bersyukur dan putus asa. Tentu saja, tidak mungkin bagi Sulang untuk menderita. Terlepas dari susunan pemurnian alkimia, saat menggunakan fungsi sistem, itu dapat menghemat banyak bahan. Terutama, saat memurnikan pil, satu bagian bahan dapat memurnikan 5 bagian pil. Selain itu, bahan yang digunakan di dunia juga dapat menyimpan bahan utama yang paling berharga. Singkatnya, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Waktu berjalan lambat, karena alat penyulingan alkimia Sulang memiliki sistem untuk melakukannya, dan itu dapat diselesaikan dalam sekejap mata. Jadi suatu hari kemudian, semua prajurit abadi menerima hadiah dari Sulang dan tersenyum gembira. Wajah-wajah tersenyum yang Sulang abaikan di bawah, tampak melihat ladang bunga matahari yang luas. Pada saat yang sama, semua orang memandang Sulang di atas awan, dan mereka juga semakin menghormati dan menyembah, penuh keyakinan. Tetapi tepat ketika mereka mengira pertemuan itu akan segera berakhir, semua orang meningkatkan senjata dan menggunakan pil hanyalah benda asing. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan kalian. Sekarang, semua orang serahkan semua latihan tingkat abadi, dan aku akan mengembalikan latihan tingkat dasar tingkat abadi kepada kalian. Dengan teknik abadi tingkat dasar ini, kekuatan tempur kalian akan sangat meningkat. Sulang melihat sekeliling pada semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya berbicara tentang hal-hal sepele. Tetapi di dalam hati para prajurit abadi itu, guntur tampaknya telah meningkat, dan mereka tercengang lagi. Apa, mengembalikan latihan abadi di tingkat dasar? Apa artinya? Bukankah semuanya tentang berlatih perlahan, mengalami pendahuluan, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan penyempurnaan, dan akhirnya mencapai level dasar? Semua orang merasa ngeri. Pemimpin Lord memiliki teknik rahasia khusus yang memungkinkan orang untuk menginspirasi dan secara langsung menerima teknik kultivasi abadi level dasar, menghemat jutaan tahun penebusan dosa yang tak terhitung jumlahnya.
Bibir Si Yuning terbuka ringan, dan suara manis menyebar ke seluruh hadirin. Pernyataan ini keluar, semua orang terkejut lagi, tercengang, tidak percaya. Pada saat ini, Suning, mari kita mulai denganmu dulu. Sulang tersenyum sedikit dan mengangguk ke Si Yuning. Ya, pemimpin. Sambil tersenyum, Si Yuning mendatangi Sulang dan menawarkan beberapa klasik. Segera, di bawah perhatian semua orang, Sulang mengangkat tangannya untuk menutupi Si Yuning Tianling, memulai inisiasi latihan, dan memilih latihan yang meningkatkan total kekuatan alam semesta untuk menanamkannya dalam sekejap mata. Sulang menarik telapak tangannya. Si Yuning duduk bersila dan mulai menyusun makna mendalam dari latihan-latihan tersebut sehingga latihan-latihan yang baru diperolehnya dapat lebih cocok dengan latihan-latihan lainnya. Dan latihan yang baru saja diperolehnya. Ini adalah teknik khusus yang dikembangkan oleh Sulang untuk menggabungkan latihan-latihan guna meningkatkan daya tahan orang-orang kuat yang kekal. Sulang menamai latihan ini, Fuyuseng Silu. Prajurit kekal yang telah menguasai, Fuyuseng Silu, hingga ke tingkat dasar akan meningkatkan cadangan kekuatan alam semesta setidaknya 1/10, dan daya tahannya juga akan meningkat pesat. Di mata Sulang, semua prajurit kekal di hadapannya saat ini adalah sumber energi humanoid yang jumlahnya tak terbatas. Semakin kuat kekuatan kosmik mereka, semakin mengerikan daya tahan masa depan yang tak terbatas. Oleh karena itu, Sulang akan menyempurnakan sejumlah besar pil pemulihan untuk menciptakan latihan-latihan semacam ini yang meningkatkan daya tahan baterai dan daya tahan. Yu Yangli, kemarilah. Melihat Si Yuning bersila dan memejamkan mata, Sulang menoleh untuk melihat Yu Yangli. Baik, saudara. Yu Yangli menerima perintah itu, melangkah maju, mengangkat dahinya, dan menerima latihan yang diajarkan oleh Sulang. Adegan ini datang. Dengan cepat, saya dapat melihat mereka yang tidak tahu di bawah ini bingung dan bingung. Bagaimana situasinya? Ini adalah metode abadi untuk menanamkan level pendiri. Mengapa terlihat sangat sepele? Banyak orang memiliki pikiran yang luar biasa seperti, ini bukan palsu, apakah saya sedang bermimpi? Tetapi di mata mereka yang luar biasa, Sulang menanamkan semuanya, dan segera menghabiskan lebih dari 500 inisiasi. Dan semua seniman bela diri abadi yang ditanamkan dalam latihan, semuanya duduk bersila, memilah makna mendalam dari latihan tersebut, dan menyesuaikan emosi mereka. Karena ini benar-benar mengejutkan, jika Anda tidak mencoba mengendalikan emosi Anda akan kehilangan kesabaran. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka mengendalikan, mereka hampir tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Dan, semuanya memancarkan gelombang teknik kultivasi abadi yang sama, yaitu, Fuyuseng Shenglu, yang meningkatkan kekuatan alam semesta. Semua pertanda, biarkan para pejuang abadi lainnya yang belum ditanamkan dalam latihan menyadari secara mendalam bahwa apa yang dikatakan Sulang jelas bukan pernyataan yang salah. Tiba-tiba, kegembiraan dan antisipasi yang tak berujung muncul di hati mereka. Tetapi saat ini, jumlah pemberdayaan Sulang telah habis dan hanya bisa ditangguhkan. Semuanya, latihan pemberdayaan akan dilanjutkan besok. Sekarang Si Yuning dan Yu Yangli, wakil kepala Liga Kiri dan Kanan, selesaikan perincian aliansi. Sulang berkata dengan lemah, dan kembali ke panggung, melambaikan tangannya untuk menutupi formasi, mengisolasi bagian dalam dan luar. Semuanya, Liga pertama kali didirikan, perlu. Si Yuning terus memimpin rapat umum atas nama Sulang. Dia telah menjadi pemimpin partai untuk waktu yang lama dan merupakan pemimpin profesional. Dan Yu Yangli tidak memiliki keterampilan atau minat dalam hal ini. Jadi dia tetap diam, hanya duduk di luar panggung untuk melindungi Sulang. Di bawah naungan Si Yuning, setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas, dan semua memiliki tanggung jawab mereka sendiri di liga, dan tentu saja mereka juga memiliki gaji yang sesuai. Gaji yang stabil dapat membuat semua orang merasa nyaman dan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengumpulkan hati orang-orang. Ketika semuanya beres, hari berikutnya juga tiba, dan jumlah pemberdayaan Sulang disegarkan lagi. Dia berjalan keluar dari panggung seberang, sekali lagi menanamkan Fuyuseng Jilu kepada lebih dari 500 orang, dan kemudian berlatih retret lagi. Para prajurit abadi, di bawah naungan Si Yuning, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan mendirikan tempat tinggal liga baru di lokasi asli Puncak Luanzi. Tempat tinggalnya sangat luas, dan deretan istana yang berderet menyerupai satu sama lain, menyebar langsung ke ujung bidang penglihatan, terhubung dengan langit.
Di kompleks istana, ada bangunan dengan berbagai fungsi, seperti gerbang Gunung Menghui, kamar deputi, aula penguasa aliansi, kediaman para anggota, pasar perdagangan, dan seterusnya. Panggung yang menghadap Sulang di sini menjadi aula pemimpin. Ini juga tempat retretnya, dianggap sebagai kediaman pribadi. Namun, Si Yuning dan yang lainnya memimpin semua staf ke kamar. Setiap prajurit abadi menghargai rapat umum besar ini dan mulai berkomunikasi satu sama lain dan berteman. Pada saat yang sama, dia menunggu Sulang meninggalkan Bea Cukai untuk kedua kalinya untuk menanamkan latihan. Setelah lebih dari 1.000 orang ditanamkan dalam Fuyu Sengkilu. Dalam menghadapi fakta-fakta yang sulit, semua orang percaya pada hal yang luar biasa. Meskipun itu sangat indah, kemudian mereka mulai menantikannya. Selanjutnya, waktu berlalu perlahan, berlalu hari demi hari. Sulang terus mengumpulkan basis kultivasi, berlatih latihan, dan pada saat yang sama menanamkan Fuyu Sengsilu kepada semua pejuang abadi. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan aliansi Doudu telah meningkat secara signifikan. Hari ini, ada berita dari mata-mata di alam semesta dekat alam semesta Doudu bahwa orang-orang dari alam semesta Suyu telah muncul setelah mendapat berita. Si Yuning langsung masuk ke panggung seberang dan memberitahu Sulang tentang masalah itu. Aku tahu, suruh para pionir di luar kembali. Sulang tersenyum acuh tak acuh saat mendengar berita itu. Bagus, Yang Mulia Si Yuning mengangguk. Sekarang Doudu Suyu juga telah mendirikan tembok dan membersihkan ladang, dan bisa berperang kapan saja. Oke, tunggu saja mereka datang, kata Sulang terburu-buru. Segera setelah itu, Si Yuning meninggalkan panggung seberang dan mengumumkan berita bahwa para penyerbu dari alam semesta Suyu akan segera tiba. Tiba-tiba, sejumlah besar prajurit abadi, lihat aku dan aku lihat kamu, tiba-tiba meledak dalam diskusi yang panas. Muncul, orang-orang dari Suyu akhirnya muncul. Hei, aku sudah lama menunggu mereka dengan otot-otot di sekujur tubuhku, dan aku sudah lapar. Dajiba, kita tidak bisa mendahului kita dalam pertempuran ini. Ini adalah medan perang 7 alam semesta. Yaitu, kita hanya bisa berdiri di belakang pemimpin dan memberikan kekuatan alam semesta kepada pemimpin, tetapi ku dengar bahwa kita juga bisa merasakan sensasi menghadapi kekuatan abadi dari 7 alam semesta. Ya, ku dengar juga bahwa setelah memasuki keabadian, kamu bisa melihat dunia luar dari sudut pandangmu sendiri, dan kamu juga bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah kamu telah tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat. Petik 2. Di kamar deputi, para ahli abadi mendiskusikan berita setelah mendengar berita itu. Setelah Sulang mewujudkan yang suci, hati mereka telah lama dipenuhi dengan keyakinan akan kemenangan. Selama waktu ini, semua orang siap untuk melakukannya. Untuk ini, Sulang sangat puas. Sisi lain, di alam semesta alami dekat alam semesta Doudu. Sekelompok ahli abadi di domain Yuzu yang berusia 1 tahun untuk sementara waktu mandek di kehampaan, melihat sekeliling dengan takjub. Alam semesta alami lain yang dibersihkan oleh dinding vertikal. Setelah kita menempuh perjalanan ini, setelah tiba di alam semesta Doudu, semua yang kita lewati kosong, dan tidak ada makhluk bijak. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang dari Doudu Suyu ini? Apakah kau ingin memusatkan seluruh kekuatanmu untuk melawan kami sampai mati? Atau kau akan meninggalkan kampung halamanmu dengan semua yang berharga di Doudu Suyu dan melarikan diri? Wanita tua tikus itu menatap kekosongan yang sepi di sekitarnya, menyipitkan mata tuanya, penuh kecurigaan dan ketakutan. Mereka tidak bisa melarikan diri saat itu. Ya, jika tidak, mereka tidak akan melakukan mobilisasi besar-besaran untuk membunuh kita semua yang membuat kekacauan. Mereka pasti ingin melawan kita dengan putus asa, satu pertempuran akan menjadi pemenangnya. Meskipun mereka memang sangat kuat dan sangat aneh, dalam hal kekuatan mereka yang sebenarnya, Doudu Suyu kita lebih kuat. Apakah ada konspirasi? Bunuh saja secara langsung, semua rencana sia-sia dalam menghadapi kekuatan absolut. Petik 2. Orang-orang kuat di alam semesta berusia 1 tahun berkomunikasi satu sama lain, beberapa dari mereka tampak serius, sementara yang lain tampak bersemangat, dengan kegembiraan balas dendam. Sekarang sepertinya, sangat mungkin mereka tidak siap untuk pecah menjadi beberapa bagian, dan menunda masuknya kita ke alam semesta Doudu. Namun, kita masih harus berhati-hati. Kita membagi pasukan kita menjadi 3 cara dan
Memasuki alam semesta Doudu dari arah yang berbeda untuk mencegah ini menjadi jebakan. Bagaimanapun, mereka juga dapat memilih untuk menyergap kita di alam semesta Doudu yang berdekatan. Begitu terluka, mereka akan segera melarikan diri ke alam semesta Doudu dan menyembuhkan luka-luka itu dengan bantuan aliran waktu. Tikus tua itu mengerang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pernyataan ini masuk akal. Kita bertarung di tempat lain. Kita tidak begitu mengenal alam semesta ini, kita tidak memiliki banyak kendali atas alam semesta alami, dan kita memiliki sangat sedikit ruang untuk perubahan. Karena itu, kita harus memastikan semuanya aman. Wanita Miao Men berkepala 4 itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bubar sekarang. Satu tim yang terdiri dari 8 orang, tim kedua yang terdiri dari 8 orang, dan tim ketiga yang terdiri dari 7 orang. Pria berjubah merah yang robek itu berkata dengan hampa. Lalu, ada 23 Seven Eternals di alam semesta Suyu, yang dibagi menjadi 3 tim. Di antara ketiga tim tersebut, ada 7 atau 8 petarung abadi 7 bidang, selusin atau 20 petarung abadi 6 bidang, dan lebih banyak lagi petarung abadi tingkat rendah setelah berubah menjadi 3 tim. Semua orang di domain Sui Yuzu bubar, masing-masing memasuki alam semesta alami, dan berangkat menuju alam semesta Doudu. Dengan penghalang waktu dan ruang dari alam semesta yang berulang-ulang, semua orang di domain Yuzu semakin dekat dan dekat dengan alam semesta Doudu. Karena di alam semesta terdekat, susunan induksi sulang diatur, dan informasi seperti jumlah lawan dan perkiraan kekuatan tempur juga dapat diperoleh. Oleh karena itu, orang-orang sulang yang berada di jalan bahkan tidak tahu bahwa jejak mereka telah dilihat oleh sulang, dan mereka mengetahuinya dengan baik. Orang-orang itu semakin dekat. Bahkan jika Anda mengubah waktu untuk melakukan Doudu Universe, dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mencapai Doudu Universe. Ini juga saatnya untuk menghabiskan basis kultivasi yang terkumpul akhir-akhir ini. Sulang merasakan metode pembentukan yang ditempatkan di alam semesta alami di sekitarnya, dan senyum tipis terukir di sudut mulutnya. Segera, dia melihat ke arah kultivator di ruang hitam misterius dan langsung memberikan instruksi. Sistem, aktifkan fungsi, Crystal Wall Universe. Mengikuti perintah, lautan perbaikan langsung dikosongkan. Banyak basis kultivasi dituangkan ke dalam tubuh sulang, bercampur dengan Time Avenue, dan kemudian bergabung ke dalam Crystal Wall World, menyempurnakannya menjadi Crystal Wall Universe. Selama waktu ini, meskipun basis kultivasi yang dia kumpulkan tidak cukup untuk meningkatkan level kultivasinya ke Eighth Eternal Realm, tetapi itu cukup untuk menyempurnakan 1500 gai dunia dinding kristal ke dalam alam semesta dinding kristal. Ini membawa jumlah total Crystal Wall Universe milik sulang menjadi 7000 gai penuh, tidak jauh dari Seven Eternal Realm. Ditambah dengan hari-hari ini, saya dapat berlatih banyak latihan setiap hari. Kekuatan tempurnya telah melonjak lagi, mencapai titik di mana ia sangat dekat dengan alam abadi dari 8 alam semesta. Sayang sekali saya berlatih terlalu banyak teknik. Semua yang seharusnya memiliki efek telah memberikan efek. Latihan lainnya dengan efek serupa tidak memiliki banyak keuntungan setelah latihan. Hanya dapat dikatakan bahwa itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak seperti pria Yu Yang Li, ia tidak berlatih banyak latihan, jadi setelah saya menanamkan beberapa latihan padanya, efeknya sangat jelas, dan ia langsung memasuki level 8 dimensi. Sulang memeriksa panel atributnya lagi, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun alam abadi dari 6 alam semesta, melintasi hampir 2 alam kecil untuk mencapai kekuatan tempur saat ini tidaklah buruk. Tetapi tanpa melangkah ke alam abadi 8, Sulang merasa sangat kesal. Perang akan segera datang. Kita baru bisa berkembang setelah pertempuran ini berakhir. Sulang menyingkirkan berbagai pikiran yang berkecamuk di benaknya, ekspresinya menjadi lebih tenang, dan menghilang dari panggung yang menghadapnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang diskusi. Puluhan ribu ahli abadi telah tinggal di aula konferensi akhir-akhir ini, dan tidak ada yang pergi. Sulang muncul, semua ahli abadi menyingkirkan barang-barang di tangan mereka, mata mereka tertuju pada Sulang, dan perlahan-lahan menjadi bersemangat. Tuanku ada di sini, sudah lama aku tidak melihatnya, aura pemimpin Tuan bahkan lebih dalam. Haha, Tuanmu layak menjadi jenius nomor 1 di Doudu Suyu. Dia telah melangkah lebih jauh dalam waktu yang singkat. Dengan Tuan, mengapa kita tidak khawatir tentang pertarungan melawan aliansi? Petik 2. Petik 2. Pikiran-pikiran gembira muncul di hati para ahli abadi.
Kali ini, Sulang menanamkan teknik abadi ke dalam diri mereka masing-masing dan sepenuhnya meyakinkan mereka. Pencuri domain Sui Yuzu telah tiba. Semua orang di aliansi Doudu, bertarunglah denganku. Sulang berdiri di udara tipis di atas awan, menghadap penonton, naik seperti jurang seperti penjara. Perang, Xiu Ning, Yu Yangli, Xie Xuan dan yang lainnya berdiri di bawah Sulang, sama-sama agung dan luar biasa. Perang. Semua pembangkit tenaga listrik abadi tampak gembira, berteriak serempak, dengan momentum yang kuat. Berangkat, Sulang mengangguk sedikit, melangkah, dan segera berjalan keluar dari penghuni aliansi Doudu. Xiu Ning, dua wakil pemimpin Yu Yangli, Xie Xuan dan penjaga tua lainnya, mengikuti dari belakang, bahkan para prajurit abadi yang padat. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan Sulang, semua orang tiba di hamparan es beku yang luas. Awalnya ada banyak makhluk hidup di gletser ini, tetapi sekarang mereka telah diselamatkan oleh para prajurit abadi. Oleh karena itu, tempat ini, yang sudah tidak dapat diakses, telah sepenuhnya menjadi zona terlarang kehidupan, dan itu juga merupakan medan perang yang dipilih oleh Sulang. Berdiri di langit glasial berkabut putih, semua orang menunggu dengan tenang di salju tebal dan angin dingin yang menderu. Sisi lain, tidak menyangka. Mereka bahkan menyerah pada alam semesta tetangga Doudu. Sepertinya mereka bertekad untuk melawan kita sampai mati di Doudu. Mereka sangat berani. Setelah pemberitahuan itu, semua orang akan memasuki alam semesta Doudu bersama-sama. Si tikus tua berdiri di alam semesta yang berdekatan di Doudu, dengan sedikit rasa dingin di matanya, seperti mata hijau seekor tikus. Saat berikutnya, ketiga tim Suyu secara bersamaan melintasi penghalang waktu dan ruang dari alam semesta yang berbeda dan memasuki alam semesta Doudu. Saat dia melangkah ke Doudu, rasa kebingungan yang disebabkan oleh perbedaan aliran waktu dan energi kosmik yang sangat kuat menyegarkan semua orang di Suyu. Alam semesta tingkat tinggi. Alam semesta tingkat tinggi yang sehat. Meskipun masa hidup alam semesta ini tidak lama, itu dapat memungkinkan kita untuk menetap sementara. Dan kamu dapat menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk menemukan alam semesta tingkat tinggi yang lebih baik. Pertempuran ini, kita harus menang. Petik 2. Semua orang di domain Yuzu pada usia 1 tahun tampak bersemangat, dan mata mereka sedikit merah, memperlihatkan semburan niat membunuh. Apa, tidak ada satu makhluk pun di sekitar sini. Bahkan pertarungan ini ada di alam semesta, dan mereka telah dibereskan oleh mereka. Juga, karena mereka memilih tempat ini sebagai medan perang, mereka tentu harus bersiap untuk mencegah kerugian yang berlebihan. Hahaha, mereka melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi sayangnya mereka harus memberikan mahar untuk kita pada akhirnya. Hehe, mungkin ini bukan untuk mempersiapkan perang, tetapi untuk mempersiapkan pelarian. Petik 2. Beberapa orang menemukan anomali di alam semesta Doudu. Setelah beberapa analisis, mereka tertawa. Ada fluktuasi waktu dan ruang yang tidak normal di barat laut. Saya merasakannya, ada banyak orang kuat berkumpul di sana. Orang kuat dengan 3 mata dan abu-abu, putih dan hitam melihat ke kejauhan, ketiga matanya sedikit menyipit, dan cahaya misterius mengalir di dalamnya. Sepertinya mereka tidak melarikan diri. Ekspresi Nyonya Rat tidak berubah, dia bersiap untuk ini dan melambaikan tangannya. Pergi dan lihatlah kelompok lawan yang keras kepala itu, dan lihat juga siapa Sulang. Suara itu tidak jatuh. Sosok semua orang telah menghilang ke dalam riak waktu dan ruang. Tidak lama, sekelompok orang itu membentang bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di gletser putih. Sekelompok besar orang muncul di mata Suyu. Saya melihat bahwa itu adalah pasukan prajurit abadi yang dipimpin oleh 7 pusat kekuatan abadi dari 7 alam semesta, dengan jumlah sebanyak 100.000. Momentum yang padat mengguncang dunia dan penglihatan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh. Namun, untuk pasukan mengerikan yang berjumlah 100.000 abadi ini, Sui Yuzhou dan yang lainnya mencibir dan mengabaikannya. Hanya itu, 7 prajurit abadi, dengan sekelompok besar ayam dan anjing. Pria berjubah merah compang camping itu menunjukkan penghinaan dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ah, dengan kekuatan ini, aku bahkan tidak lari, tetapi menunggu kita datang dan membunuh. Aku tidak tahu apakah mereka sekarang takut bodoh. Petik 2. Bocah hijau zamrud itu juga tersenyum dingin, penuh penghinaan.
Wanita tua tikus dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga sangat terkejut. Kelompok lawan terlalu lemah. Kecuali 7 abadi, sisanya hanyalah umpan meriam. Wanita tua tikus benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kelompok orang ini menghancurkan 6 abadi di bawah komandonya, dan mata-mata yang tersebar di berbagai alam semesta. Itu juga ketika semua orang di Suyu-Zuyu tercengang dan meremehkan karena Sulang dan yang lainnya terlalu lemah. Sulang dan yang lainnya juga mengamati 23 lainnya. Panel properti. Dengan sebuah pikiran, Sulang memanggil semua panel atribut dari 23 orang lawan. Tiba-tiba, kekuatan tempur orang-orang di domain Suiyuzu tersaji di depan mereka. Mereka setidaknya berada di level lanjutan dari Seven Universe Eternal Realm, dan ada banyak karakter dengan level 8 Universe setengah langkah. Tentu saja, Sulang tahu bahwa kelompok orang ini seharusnya masih memiliki kartu. Misalnya, berbagai teknik rahasia melukai diri sendiri, dan kekuatan dari leluhur abadi dari 8 alam semesta, Del. Lawan seharusnya memiliki banyak kartu. Suyu-Zuyu mengalami perubahan itu. Harta karun leluhur Suyu mungkin berada di level alam semesta ke-9. Dan kelompok orang ini semuanya terpengaruh oleh benda itu, dan mungkin ada variabel. Sulang berpikir begitu dalam hatinya, masih dengan sedikit kewaspadaan di hatinya. Dia memutuskan untuk lebih berhati-hati dan melihat metode apa yang bisa dimiliki lawan. Tentara datang untuk menutupi air dan tanah, perlahan-lahan mencoba melakukannya.